Perkenalkan, saya Ramos Siagian SE dan saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Toba yang diadakan oleh PPSDM Bukit Tinggi. Saya angkatan ke-23, kelompok 4, nomor 37. Dan saya akan menjelaskan apa itu Smart ASN dan Manajemen ASN. Apa itu Smart ASN dan Manajemen ASN? Smart ASN adalah kebijakan yang ditujukan kepada aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi secara digital. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Smart ASN di era industri 4.0. Jika kita membahas tentang Smart ASN di era ini, maka yang menjadi titik berat adalah terkait kemampuan ASN dalam menghadapi literasi digital. Literasi digital bagi ASN sendiri merupakan kecakapan seorang ASN dalam menggunakan media digital disertai dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital terbagi menjadi 4, yaitu digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan perangkat lunak dan keras TIK serta informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital kultur yaitu kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berinteraksi di ruang digital. Sedangkan digital ethics adalah kemampuan untuk menyelesaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etika. Dan yang terakhir, digital safety, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan keamanan data pribadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang hak ASN, ASN sendiri terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. Nah, hak untuk PNS itu sendiri terdiri dari gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan bagi P3K, hak ASN itu sendiri terdiri dari gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selain mendapatkan hak, ASN juga harus mempunyai kewajiban, yaitu melakukan segala hal yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan ASN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang, ras, dan lain sebagainya. Nah, dari sistem merit tersebut ternyata mendapat keuntungan bagi kedua pihak. Yang pertama bagi pegawai, yaitu memiliki jaminan keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Sementara bagi instansi, keuntungan dari sistem merit adalah mendukung terlaksananya prinsip akuntabilitas dan mendapatkan pegawai yang berintegritas yang sesuai dengan visi dan misinya. Sekarang kita masuk ke mekanisme pengelolaan PNS. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan PNS. Keempat, pengembangan pola karir. Kelima, promosi. Keenam, mutasi. Ketujuh, penilaian kinerja. Kedelapan, penggajian dan tunjangan. Kesembilan, penghargaan. Kesepuluh, jaminan pensiun hari tua. Ke-11, disiplin dan pemberhentian. Dan yang ke-12 adalah perlindungan. Sementara mekanisme pengelolaan P3K adalah yang pertama, penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, penilaian kinerja, keempat, penggajian dan tunjangan, kelima, penghargaan, keenam, disiplin, tujuh, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan kedelapan, perlindungan.